Meeting ruang K3 volume 26. Upaya pencegahan unit A2B terbakar. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu untuk dapat melakukan presensi terlebih dahulu pada QR code atau barcode yang ada di layar dan klik link yang ada di kolom komentar yang telah dibagikan admin. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu peserta yang berada di Zoom Meeting Ruang K3 volume 26. Izin mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dapat melakukan presensi terlebih dahulu pada barcode ataupun tautan yang ada di layar saat ini. Bapak Ibu juga dapat klik link yang ada di kolom komentar yang telah dibagikan oleh admin kami. Kami informasikan juga bahwa Bapak Ibu dapat mengganti virtual background yang telah disematkan ataupun dilampirkan pada kolom komentar. Karena nanti kita akan ada sesi foto bersama Bapak Ibu. Sebelum memulai, saya ada sedikit pantun nih Bapak Ibu untuk mengawali semangat kita siang hari ini. Bapak Ibu bisa dibantu untuk cakepnya ya. Lihat bahaya, segera waspada. Pasang sign di tepi jalan. Selamat datang para peserta ruang K3. Ambil ilmunya, jaga keselamatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Naufal Adli sebagai Group Leader Teknikal. Suaranya hilang, Mbak In. Baik, yang terhormat Bapak Naufal Adli sebagai Group Leader Teknikal Instruktur PT Putra Perkasa Abadi selaku narasumber kita hari ini. Yang terhormat Bapak Firdaus B. Fadli selaku SHE Tanjung Eni Mining Site Department Head. Yang kami hormati Ibu Manajemen PTBA serta Bapak Ibu PJO Mitra Kerja. Yang kami banggakan Bapak Ibu peserta Ruang K3 volume 26 yang hadir secara virtual pada hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung secara virtual di acara webinar Ruang K3 volume 26 yang mengusung tema Upaya Pencegahan Unit A2B Terbakar. Baik, Bapak Ibu peserta Ruang K3, kata orang tak kenal maka tak sayang, maka menurut saya tak kenal maka tak fokus. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Endrati Rizky akan bertindak sebagai host sekaligus pemandu acara webinar virtual kita kali ini. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, penayangan safety induction, pembacaan doa, kata sambutan, foto bersama, penyampaian materi, diskusi, games, dan juga penutup. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar Ruang K3, sebagai bentuk komitmen PT Bukit Asam Tbk terhadap keselamatan, marilah bersama-sama kita menyaksikan tayangan safety induction. Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring PT Bukit Asam Tbk. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Sebagai bentuk komitmen terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, inilah induksi keselamatan dan kesehatan kerja selama bekerja secara daring. Berikut disampaikan beberapa hal yang harus dilakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis adalah duduk tegap, tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan. Atur kursi sehingga sandarannya menopak lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda.
Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih serta jalur kabel dari perangkat Anda. 4. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 5. Istirahatkan mata dengan metode 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang jauh sejauh 20 kaki atau minimal 6 meter. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk monoton di depan layar monitor. Demikian video induksi keselamatan dan kesehatan kerja secara daring ini kami sampaikan. Terima kasih. Demikian tayangan Safety Induction sebagai bahan informasi untuk kita bersama. Demi kelancaran acara kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pembacaan doa akan dipimpin oleh saya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Firdaus selaku SHE Tanjung Enim Manisite Departemen Head PT Bukit Asam Tbk. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Yuhendri Wisra. Selamat datang, selamat siang, Assalamualaikum. Lanjut Pak Fir. Baik, selamat bergabung Waalaikumsalam, Bapak. Pak Yuhendri, apa kabar? Bagaimana kondisi di Peranap? Anak lancar, aman. Alhamdulillah. Nggak dikasih makan siang, udah kenyang. Dia Pak Fir kayaknya belum makan siang. harus jalan terus. Lanjut. Nggak cara. Alhamdulillah diet Pak. Amin, amin. Terima kasih. Lanjut Pak Yun ya. Baik, silakan Pak Firdaus Assalamualaikum selaku warahmatullahi SHI Tanjung Enim wabarakatuh. Manisite. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Terima kasih Pak Yun. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yuhendri Wisra, selaku Division Head Corporate SHI. Yang saya hormati, kalau mungkin ada Pak Danar, Hariwanda, dan kawan-kawan dari Mining, Safety, and Health Promotion. Yang saya hormati narasumber pada ruang ketiga kali ini, Bapak Naufal Adli dari Grup Leader Technical Instructor PPA. Terima kasih Pak Noval sudah hadir pada ruang ketiga kali ini. Yang saya hormati dan saya banggakan para agen K3L atau SHI Agent dan juga para Safety Officer atau staf SHI di masing-masing mitra kerja UPTE. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta pada Zoom meeting ruang ketiga kali ini yang bertemakan upaya pencegahan unit A2B terbakar. Tak lupa kita sapa juga host yang memandu pada ruang ketiga kali ini, Ibu Endrati Dia Rizky, atau kita sapa Bu Iin ya, yang akan memandu kita pada ruang ketiga kali ini. Pertama-tama, marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat bertemu di dalam Zoom meeting ruang ketiga volume ke-26 ya, Mbak In ya. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Insya Allah kita yang hadir pada pertemuan ini mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, kejadian kebakaran di Tanjung Endi Mining Site ini sudah cukup sering terjadi ya, baik kebakaran bangunan, eh, genset, kontainer, alat berat dan peralatan lainnya. Dan tadi subuh kita mendapatkan eh, kabar CC12 yang menuju ke TLS 1 terbakar. Jadi total case kebakaran pada 2 tahun terakhir berjumlah 21 kali, 7 diantaranya adalah kebakaran alat berat. Dari hasil investigasi, banyak root cause yang muncul diantaranya terkait kondisi alat pemadam, fire suppression system atau dan APAR, kemudian pelatihan pemadaman dan efektivitas P2H. Dalam ruang ketiga kali ini, nanti Pak Naufal yang eh, di PPA sebagai Group Leader Technical Instructor dan pernah juga bekerja di PT Medco Energy Mining ya, Mas Naufal, memiliki sertifikasi POP, TOT, dan asesor serta banyak pelatihan terkait perawatan mesin dan lain-lainnya. Dalam ruang ketiga ini nanti Mas Naufal akan menjelaskan bagaimana mencegah kebakaran di unit A2B dan jika pun ada sumber api dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Mengingat alat berat adalah alat produksi utama kita dan menjadi alat utama bagi operator dalam mencari nafkah, harapannya agar lebih peduli terkait potensi kebakaran yang sangat mungkin terjadi apabila jika pekerjaan itu dilakukan di area stockpile atau front batubara. Ditambah lagi eh, potensi ini akan makin meningkat di musim kemarau atau di musim kering. Oleh karena itu, efektivitas P2H sangat menentukan sekali ya dalam melakukan pembersihan unit, memastikan unit itu bersih dari debu batu bara, dari kebocoran oli mesin, dari kebocoran bahan bakar yang dapat memicu terbentuknya segitiga api. Eh, dengan adanya ruang ketiga dengan tema pencegahan kebakaran eh, di alat berat ini, mudah-mudahan peralatan kita semakin handal, produksi bisa tercapai. Yang penting lagi pekerjanya aman, selamat. Ya, harapan kami seperti itu, Pak Noval ya, dan kawan-kawan semua, para agen K3 bisa lebih menggaungkan lagi upaya untuk benar-benar melakukan pembersihan di alat berat yang dioperasikan di area yang berpotensi menimbulkan kebakaran unit seperti di area stockpile ataupun di front batu bara. Mungkin itu sambutan saya Mbak Iin. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat bagi kita semua dan apa yang didapat di ruang ketiga ini bisa di lebih dan kurang sama. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. kami ucapkan pada Bapak Firdaus sambutan yang luar biasa. Sebelum kita memulai ke acara inti, izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Dimohonkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat menyalakan kamera terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Saya ingat lagi. 1, 2, 3. Nah, terakhir. Baik, ini slide yang terakhir Bapak Ibu. Saya hitung 1, 2, 3. Tutup video semua. 1, 2, 3 loncat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Oh, ternyata sudah ada 124 peserta yang tergabung di Zoom meeting siang hari ini. Saya jadi ikut semangat nih, tapi apakah semangatnya full power? Mari kita cek ombak terlebih dahulu. Saya mau tahu dulu nih, gimana mood dan energi Bapak Ibu peserta yang telah tergabung di ruang ketiga hari ini. Caranya gampang banget. Bapak Ibu bisa mengirimkan emoji ataupun emoticon yang mungkin saat ini menggambarkan kondisi Bapak Ibu yang bisa dilihat pada contoh layar sebagai panduan. Kalau happy, Bapak Ibu bisa share emoticon ataupun emoji dengan emoji love ataupun smile. Kira-kira kondisi Bapak Ibu saat ini apakah aman, siap, semangat, ataukah penuh rasa ingin tahu? Yuk Bapak Ibu, silakan kirim emoji yang sangat mewakili kondisinya saat ini. Wah, ternyata udah banyak sekali ya reactionnya. Luar biasa sekali. Emoji happy ternyata mendominasi nih. Emoji Saya bisa kenyang kan melihat ya nih dari Mbak Yuni? belakang layar bahwa semua yang hadir dengan semangat penuh siap untuk upgrade ke muka 3. Jadi dengan energi yang positif dan kesiapan yang maksimal seperti ini, saya yakin nih Bapak Ibu yang tergabung di ruang ruang K3 hari ini bisa berjalan sukses dengan besar dan penuh dengan semangat. Baik, Bapak Ibu, tak berlama-lama lagi nih. Mari kita masuk ke acara inti kita. Langsung saja saya perkenalkan narasumber luar biasa kita hari ini yaitu Bapak Naufal Adli yang saat ini bekerja sebagai Group Leader Technical Instruktur PT Putra Perkasa Abadi atau yang kita kenal sebagai PT PPA. Adapun pendidikan dan pengalaman kerja dari beliau, beliau pernah mengenyam pendidikan S1 Teknik Mesin di Universitas Gajah Mada, kemudian bekerja di PT Medco Energy Mining pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagai Inspection and Monitoring. Pada tahun 2021, maaf, sampai dengan sekarang, bekerja sebagai Group Leader Technical Instruktur PT Putra Perkasa Abadi di Mining Site Tanjung Enim. Baik, luar biasa sekali Bapak Ibu latar belakang dari narasumber kita hari ini yang telah expert di bidangnya dan dibuktikan juga dari pengalaman kerjanya. Izin nih Bapak Ibu untuk menyapa narasumber kita yang inspiratif yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Mana kabarnya siang hari ini, Pak? Halo Mbak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, berarti fit juga Pak ya, sama kayak peserta kita hari ini nih, banyak yang fit karena emoji yang tadi dikirimkan itu mostly adalah emoji yang happy. Berarti kondisinya sudah fit dan sudah siap berarti Pak ya, untuk menyampaikan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Gimana Pak Novel, sudah siap? Sangat siap Mbak. Wah, kalau begitu mari bersama-sama kita dengarkan penyampaian materi tentang upaya pencegahan unit A2B terbakar oleh Bapak Naufal kepada Bapak Naufal, dipersilahkan. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak dan Ibu semua, pada kesempatan siang ini sebagai bentuk upaya peningkatan awareness dan pengetahuan pekerja mengenai aspek keselamatan dan kesehatan kerja ya Pak. Pada forum diskusi forum K3 ini kita akan belajar bersama Pak membahas upaya pencegahan unit A2B terbakar ya Pak, alat berat. Nah, topik ini sangat penting ya Pak, karena kebakaran pada unit merupakan salah satu bahaya dengan risiko yang sangat tinggi ya. Selain menimbulkan kerugian material, kebakaran juga dapat membahayakan keselamatan personel dan juga menghentikan proses produksi Pak. Nah, melalui materi ini kita akan membahas sistem-sistem proteksi yang digunakan serta langkah-langkah pencegahannya yang mencegah maupun menangani potensi kebakaran di area kerja kita. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Noval Adris Kulwah, sekarang sebagai Technical Instructor di PT Putra Perkasa Abadi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk materi kita pada siang hari ini, bisa kita lihat dari latar belakang topik ini.
kita lihat dari data internal di area IUP-nya PT Bukit Asam, terjadi 12 fire case incident ya Pak pada tahun 2024 yang melibatkan dari belt conveyor, unit tower lamp maupun alat berat seperti unit dozer Pak. Dan di tahun 2025 terjadi 8 fire case incident ya Pak pada IUP PT Bukit Asam. 6 dari 8 fire case tersebut itu juga melibatkan dari alat berat seperti ekskavator, grader maupun bulldozer, Pak. Bisa kita lihat yang terakhir di tanggal 28 September 2025 itu di Eksat 3010-10 yang dioperasikan terbakar di temporary stockpile CCP MTBU, Pak. Mungkin pada saat terjadi sebuah bahaya ya Pak, yang berbentuk tindakan tidak aman ataupun kondisi yang tidak aman, NIRMIS, kita bisa melakukan pelaporan dengan format pelaporannya itu yang pertama dari problemnya apa, ya, sebutkan sumber bahaya kondisi dan atau tindakan yang tidak aman, dan yang kedua dari lokasinya, sebutkan lokasi dan area di mana sumber bahaya itu ditemukan, terus yang ketiga dari objeknya apa Pak, dan yang keempat dari regulasinya. Terus baru penyebabnya dan efeknya, terus rekomendasinya dan juga dokumentasinya bisa disampaikan di call center K3 via link yang ada di slide ini ya Pak. Dan juga dari call centernya Bukit Asam di 0812 6699 2279. Oke, pelaporan keadaan pada saat emergensi. Yang pertama, bila terjadi kecelakaan dan terdapat korban cedera serius di tempat kerja, setiap karyawan akan memberikan kode break, 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 emergency, emergency, emergency. Sebutkan nama pelapornya siapa, dan jenis kejadian atau keadaan daruratnya, dan lokasi korbannya. Terus yang terakhir, bantuan apa saja yang dibutuhkan. Ingat, jangan sebutkan nama korban pada saat melakukan pelaporan, Bapak dan Ibu semua. Oke, kita masuk ke safety device, Bapak Ibu. Sebenarnya dari unitnya alat berat itu sangat banyak ya Pak, dari safety device-nya. Tapi untuk siang hari ini kita akan berfokus untuk safety device yang ada pada saat upaya pencegahan kebakaran pada unit alat berat. Oke, kalau kita lihat safety device itu adalah komponen atau sistem pelindung yang dirancang ya untuk mencegah kecelakaan, kerusakan, dan kebakaran pada unit alat berat. Tujuannya adalah melindungi dari operatornya dan lingkungan kerja dari potensi bahaya saat unit beroperasi di area tambang, konstruksi, ataupun industri berat. Nah, fungsi utama dari safety device itu yang pertama ada mencegah kecelakaan, misalnya dari tabrakan, ya, terjepit dan terguling. Mungkin dari unit-unit alat berat kita dilengkapi sistem untuk pembacaan jarak di range berapa dia akan nge-break sendiri. Terus yang kedua dia akan mengurangi dampak bahaya jika kecelakaan sudah terjadi. Terus yang ketiga meningkatkan kewaspadaan dari seorang operator, Pak. Terus yang keempat, melindungi komponen unit dari kerusakan akibat tekanan panas atau api. Nah, pada siang hari ini kita fokus bagaimana kita melindungi komponen unit tersebut dari kerusakan akibat tekanan panas ataupun api, Pak. Oke, yang pertama ada sistem proteksi yang kita gunakan yang sangat sering kita lihat ya Pak. Itu ada namanya APAR atau alat pemadam api ringan. Itu adalah alat pemadam kebakaran portable yang bertekanan yang digunakan untuk memadamkan api pada tahap awal kebakaran sebelum api tersebut membesar. Nah, biasanya ditempatkan di kabin alat berat, workshop, gudang bahan bakar, ataupun area kerja tambang. Ya, tujuannya untuk apa? Menangani api secepat mungkin agar tidak meluas dan menimbulkan kerugian yang besar. Nah, dari cara kerja dari APAR itu sendiri ya, APAR bekerja untuk menghilangkan salah satu unsur dalam segitiga api. Nah, segitiga apinya itu apa saja? Yang pertama ada panas atau heat, terus yang kedua ada oksigen O2, dan yang ketiga itu ada bahan bakar atau fuel. Nah, dengan menghambat salah satu unsur tersebut, maka reaksi pembakaran akan berhenti dan api bisa kita padamkan. Untuk jenis-jenis APAR sendiri dibagi berdasarkan media pemadamannya, Pak. Yang pertama ada media pemadaman foam, ada yang wet chemical, water, powder, maupun dari CO2. Nah, jenis-jenis APAR tadi itu penggunanya juga akan berbeda tergantung dari klasifikasi kelas kebakarannya. Di sini ada kelas A, itu jenis bahan bakarnya dari bahan padat yang mudah terbakar. Contohnya bahan padat yang mudah terbakar itu adalah kayu, kain, ataupun kertas ya Pak. Nah, jenis APAR yang cocok kita gunakan itu adalah water, foam, ataupun DCP ya Pak, atau dry carbon powder. Terus ada kelas B, itu adalah jenis bahan terbakar yang cairannya mudah terbakar. Contohnya seperti solar, oli, dan juga bensin.
Nah, jenis apar yang cocok kita gunakan itu adalah foam, DCP, dan juga CO2. Terus ada kelas C, itu adalah conducting listrik. Contohnya dari kabel listrik ya, Pak. Jenis apar yang cocok itu adalah dry carbon powder dan juga CO2. Dan kelas yang terakhir itu adalah kelas D, logam yang mudah terbakar. Contohnya itu adalah magnesium, aluminium. Nah, jenis apar yang cocok adalah apar khusus logam atau metal powder. Nah, jangan sampai salah penggunaan, Pak. Pada saat penggunaan apar, ya ketika kebakarannya itu termasuk kelas B atau cairan yang mudah terbakar, jangan kita menggunakan jenis apar yang menggunakan water, yang akan menyebabkan kebakaran itu akan menjadi lebih besar. Kita lihat dari sini, ini adalah bagian-bagian apar ya Pak. Dari paling atas itu ada levernya atau tuasnya ya Pak, untuk kita mengeluarkan media pemadam yang dari dalam tabung menuju ke nozzle-nya. Terus yang kedua ada kunci pengaman, itu untuk menyegel ya Pak, segel dari media pemadamnya agar tidak keluar. Terus nanti ada indikator tekanan untuk mengetahui atau melihat dari pressure yang ada di dalam tabung tersebut. Terus nanti ada selang atau hose, itu adalah perantara dari tabung menuju ke nozzle-nya. Terus ada tabung tempat media penyimpanan dan juga ada nozzle untuk pengeluaran dari media pemadaman. Dan juga ada label di sini yang bisa kita lihat nanti media pemadamnya berupa apa. Agar selalu siap pakai, apar harus diperiksa dan dirawat secara rutin ya Pak. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan harian oleh operator ataupun P2H. Yang pertama, pastikan segel dan pin masih utuh, ya. Yang kedua, tekanan di manometer berada di zona hijau. Ketika tekanannya berada di zona merah, kita perlu melakukan pengisian ulang dari tekanan media pemadamnya. Terus yang ketiga, tidak terus pemeriksaan bulanan oleh tim safety dan juga tim plan. Timbang berat tabung tersebut dan tidak boleh berkurang dari 10%. Dan cek label inspeksi dan masa kadaluarsa dari isi aparnya. Terus bersihkan permukaan tabung dari debu dan juga lumpur, Pak. Terus yang ketiga, kita perlu melakukan refill dan juga hidrotest. Kita isi ulang setiap kurang lebih dari 1 tahun atau setelah kita gunakan. Terus lakukan hidrotest setelah setiap 5 tahun untuk memastikan kekuatan tabung tersebut dapat menahan tekanan yang ada di dalam tabung apar tersebut. Nah, untuk penggunaan atau cara penggunaan dari apar, itu bisa kita gunakan metode PAS. Yang pertama itu ada pull the pin, atau kita tarik kunci pengamannya tersebut. Terus baru yang kedua, aim at the base of fire, itu arahkan nozzle-nya ke sumber apinya. Terus ada squeeze the handle, tekan katup atau gagang levernya. Terus yang terakhir itu adalah sweep side to the side, sapukan dari sisi ke sisi. Nah, tips dari penggunaan apar yang pertama, tentu kita pada saat penggunaan apar jangan berlawanan dengan arah angin, Pak. Terus yang kedua, kita berdiri kurang lebih dari 2-3 meter dari sumber api dan semprotkan dari bawah ke arah pangkal apinya. Tidak padam dalam 10 detik, kita segera evakuasi dan lapor ke tim pemadamnya, Pak. Nah, biasanya kesalahan umum yang harus kita hindari pada saat penggunaan apar yang pertama yang menggunakan apar yang tekanannya sudah turun. Makanya bisa kita cek dari indikator tekanannya tersebut. Apabila dia berada di zona merah, itu perlu kita lakukan pengisian ulang kembali dari tekanannya. Terus yang kedua, penyemprotan ke arah api, bukan ke pangkal api, Pak. Jadi pada saat teman-teman penggunaan dari apar, biasanya karena panik, itu akan disemprotkan ke arah apinya, bukan ke pangkal apinya, Pak. Terus yang ketiga, tidak memeriksa apar secara berkala, yang dari harian, bulanan, maupun tahunan. Terus yang ketiga, tidak tahu jenis apar yang tepat untuk jenis kebakarannya. Dari kelas A, kelas B, kelas C, hingga kelas D, Pak. Seperti itu. Oke, kita masuk ke sistem pencegahan yang dilakukan secara otomatis ya, Pak. Itu adalah Fire Suppression System atau kita singkat dengan FSS. Itu adalah sistem pemadaman kebakaran otomatis yang dipasang pada sebuah alat berat, kendaraan tambang ataupun ruang mesin untuk mendeteksi dan memadamkan secara cepat tanpa campur tangan manusia. Sistem ini bekerja otomatis atau auto detection ya Pak, melalui sensor panas ataupun detektor api dan dapat juga diaktifkan manual menggunakan tuas ataupun tombol darurat. Nah, fungsi utama dari sistemnya FSS itu yang pertama adalah mendeteksi sumber panas atau api secara dini. Karena sistemnya dari FSS ini kita lengkapi secara otomatis ya Pak. Ada yang menggunakan sensor panas dan juga ada yang digunakan LHD atau Line Heat Detection. Terus yang kedua, memberikan peringatan atau alarm dan visual indikator kepada operator agar memberitahu kepada seorang operator kalau terjadi sebuah kebakaran ya Pak. Dan dia bisa
merespon untuk menekan tombol manual yang ada di dalam kabinnya. Terus yang ketiga, memadamkan api secara otomatis di area berisiko tinggi atau di bagian engine bay atau ruang hidrolik dan juga ruang baterai. Terus yang keempat, mencegah kebakaran membesar yang dapat merusak unit ataupun membahayakan nyawanya. Dan menjaga kelangsungan operasional dengan mengurangi downtime akibat kerusakan kebakaran tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini untuk komponen utama dari fire suppression system. Yang pertama itu ada tabung media pemadam. Nah, untuk tabung media pemadam itu hampir sama kayak APAR, dia menyimpan bahan pemadam ya dari dry chemical, foam ataupun clean agent ya, Pak. Di PT PPA sendiri yang kita gunakan dari media pemadamnya itu adalah mix campuran antara foam dengan water. Terus yang kedua ada bagian nozzle atau discharge line. Itu adalah menyalurkan media ke area yang terbakar. Nah, itu biasanya nozzle itu ditempatkan di bagian engine room dari unit alat berat. Terus yang ketiga ada namanya sensor panas atau heat detector. Ini macam-macam dari sistem yang ada dari FSS. Itu ada dua sistem, dia menggunakan ROP dan juga LOP atau rise of pressure maupun dari loss of pressure, Pak. Fungsinya adalah mendeteksi peningkatan suhu secara cepat. Terus ada control panel atau activation unit atau controllernya atau otak sistemnya ya Pak untuk memproses sinyal dari sebuah sensor dan mengaktifkan sistem. Terus ada manual aktuator atau pull cable yang diaktifkan secara manual oleh seorang operatornya. Terus ada alarm, buzzer dator memberikan tanda peringatan saat sistem tersebut aktif. Dan ada pressure gauge yang ada pada tabung media pemadam untuk menunjukkan tekanan yang ada di dalam tabung tersebut. Untuk cara kerja dari fire suppression system sendiri ada dua, yaitu ada secara otomatis dan juga secara manual activation. Kalau dia otomatis atau auto detection, tergantung sistem yang kita gunakan, ROP atau sistem yang kita gunakan itu adalah LOP. Jadi pada saat ada panas ya, sensor panas yang mendeteksi suhu tinggi biasanya di atas 108 derajat 115 derajat Celcius, dia akan mengirimkan sebuah signal menuju ke controllernya. Ketika controller tersebut akan membaca, oh suhu yang berada di bagian engine room itu 168 hingga 195, controller akan mengirimkan ke solenoid yang ada di media pemadamnya. Di media pemadam, dia akan membuka valve-nya dan akan mengeluarkan media pemadam yang ada di dalam tabung tersebut untuk disalurkan menuju ke nozzle-nozzle untuk ke area kebakaran. Dan juga alarm akan berbunyi dan memberikan peringatan kepada seorang operator. Terus yang kedua ada manual activation, itu adalah operator harus menarik tuas manual batang pengunci atau pull cable di aktuatornya. Operator menekan tombol secara manual, mekanisme ini langsung membuka valve tabung media utama, media pemadam keluar dan menyelimuti area sumber api. Nah, untuk lebih memahami bagaimana cara kerja dari FSS system, di sini ada sedikit simulasi atau animasi yang ada. Kalau secara manual, ya teman-teman dari operator yang membawa unit tersebut harus melepaskan pin yang ada di tombol tersebut. Pinnya kita lepaskan, baru operator akan menekan tombol, Pak. Seperti itu. Ketika tombolnya ditekan, dari aktivasinya berupa elektrik, dari tombol itu akan ngirim ke bagian controller, controller akan ngirim menuju ke valve yang ada di media pemadamnya. Terus yang kedua ini adalah animasi cara kerja fire suppression system secara otomatis. Nah, ini kita bisa lihat ada tambahan satu komponen ya berupa ada LHD ataupun sensor temperatur ya, Pak. Ketika pada saat di bagian engine room itu terbakar dan akan memberikan panas sekitar 169 hingga 195 dan dibaca oleh sensor, sensornya akan mengirimkan menuju ke controllernya tersebut. Nah, controller juga akan sama akan mengirimkan menuju ke bagian valve yang ada di media pemadamnya. Nah, perawatan dan pemeriksaan fire suppression system, perawatan yang rutin penting agar sistem selalu dalam kondisi siap kerja. Nah, ada beberapa prosedur inspeksi dan perawatan yang berkala. Yang pertama ada pemeriksaan harian dari seorang operator atau P2H atau pemeriksaan perawatan harian. Yang pertama dari seorang operator harus pastikan pin pengaman dan segelnya masih utuh. Terus yang kedua, tekanan tabung di zona hijau harus dalam kondisi normal. Terus yang ketiga, tidak ada kerusakan atau kebocoran pada selang dan nozzle-nya dan indikator panel tidak menunjukkan alarm atau error atau di bagian controllernya, Pak.
Terus ada pemeriksaan bulanan dari seorang mekanik atau maintenance ya, yang dilakukan dari seorang mekanik. Yang pertama adalah memeriksa semua jalur pipa atau nozzle dari sumbatan atau korosi. Jadi pada saat teman-teman mekanik memeriksa jalur pipa dan nozzle-nya, harapannya tidak ada sumbatan. Tapi ketika terjadi sumbatan pada saat ada kebakaran ya Pak, pemadam media pemadamnya tidak akan bisa keluar untuk memaksimalkan pemadaman kebakaran. Terus yang kedua bisa melakukan uji fungsi sensor dan alarm dan juga simulasi panas. Harapannya pada saat terjadi kebakaran, sistem yang kita gunakan itu bisa merespon dengan sangat cepat untuk memadamkan kebakaran tersebut. Terus yang ketiga, pastikan bracket dan mounting kuat dan tidak longgar ya Pak, untuk mencegah terjadinya vibrasi pada unit kita. Terus yang keempat, cek tanggal kadaluarsa dari media pemadam yang kita gunakan. Terus ada pemeriksa tahunan dari Certified Technician. Yang pertama adalah lakukan aktivasi fungsi dari fire suppression tersebut. Terus yang kedua, isi ulang media pemadam jika tekanannya menurun. Yang kita cek dari pressure indikatornya tersebut. Terus yang ketiga, kalibrasi sensor panasnya dan kontrol panel. Ingat, karena sensor panas itu sangat sensitif, makanya perlu dilakukan kalibrasi di setiap tahunnya. Terus yang keempat, catat hasil pemeriksaan pada logbooknya FSS. Berikut ada video untuk pengecekan fungsi dari fire suppression system ya, Pak. Bisa kita lihat di sini, itu kita coba panaskan di sebuah korek api. Nah, dari media pemadamnya dia akan mengeluarkan foam maupun waternya. Nah, berikut Pak untuk videonya. Untuk pengecekan dari fungsi FSS tersebut, dari video yang kita lihat tadi, itu bisa kita lakukan kalau di PT PPA sendiri, kita melakukannya di setiap HMD 6.000 jam pada unit untuk memastikan kalau sistem tersebut siap untuk bekerja ya, untuk mencegah terjadinya kebakaran pada unit di setiap 6.000 jam ataupun di setiap 1 tahun. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini pada saat media dari tabung pemadam kita yang berupa campuran antara foam dan juga water itu bertujuan agar apa? Ketika unit di bagian engine room itu lebih banyak ketika pada saat maintenance itu teman-teman lupa membersihkan dari bahan bakar yang berupa cairan dari fuel, oil, itu teman-teman bisa membersihkan dari bahan bakarnya tersebut. Nah, makanya kita bisa menggunakan campuran antara foam dan juga water, harapannya agar menyelimuti bagian komponen untuk mengeliminasi unsur O2. Makanya kita eliminasi dari unsur O2 tersebut, kita bisa memadamkan api tersebut. Nah, tanda-tanda dari sistem FSS tidak siap pakai, yang pertama dari pressure gauge-nya di luar zona hijau atau di zona merah. Terus yang kedua, alarm panelnya mati atau indikatornya error. Nah, itu perlu perhatian dari teman-teman operator untuk melakukan pengecekan di setiap harinya. Terus yang ketiga, nozzle-nya tersumbat lumpur atau oli. Nah, ini pada saat teman-teman mekanik ataupun pada saat dilakukan servis, teman-teman mekanik harus melakukan pengecekan Pak, dari bagian nozzle agar tidak tersumbat lumpur atau oli, agar dapat menyalurkan media dari pemadaman bisa dengan baik. Terus yang keempat, segel pengamannya hilang. Dan yang terakhir, ada karat pada pipa ataupun tabung. Nah, berikut adalah salah satu tindakan pencegahan yang kita lakukan ya Pak, Bapak dan Ibu semua. Yang pertama adalah jadwal pencucian unit ya, atau schedule washing. Itu adalah kegiatan pencucian unit alat berat secara terjadwal dan terencana untuk menjaga kebersihan, keselamatan, serta kondisi teknis
komponen unit dari debu, oli, lumpur, maupun material lainnya. Nah, biasanya dilakukan oleh tim washing dan cleaning ataupun maintenance support dengan jadwal rutin berdasarkan jam kerja di unit atau mingguan ataupun bulanan tergantung tingkat operasional di lapangan. Tapi kalau di tempat kami sendiri untuk jadwal pencucian unit, kalau alat beratnya bekerja di stockpile ataupun room itu dilakukan prioritas washing ya Pak di setiap harinya. Itu dilakukan di satu unit itu setiap hari. Dan unit-unit yang lain mungkin kayak DTOB, DT call itu bisa dilakukan di sekali seminggu. Karena pencucian itu sangat penting agar batu baranya tidak menempel di bagian-bagian alat beratnya tersebut dan tidak terbakar dan menyebabkan sebagai bahan bakar alat berat tersebut. Nah, manfaat utama dari washing itu yang pertama adalah dari manfaat keselamatan atau safety. Yang pertama adalah mencegah risiko kebakaran atau fire cast ya Pak. Dari sisa oli, grease, atau bahan yang mudah terbakar yang menempel bisa menjadi sumber api. Terus yang kedua, kita mengurangi resiko slip ataupun jatuh di area pijakan unit karena permukaannya lebih bersih. Terus yang ketiga, meningkatkan efektivitas sistem fire suppression dan deteksi panas, sensor tidak tertutup, lumpur, ataupun oli. Terus dari manfaat teknisnya untuk schedule washing itu adalah mencegah kerusakan komponen akibat penumpukan dari lumpur, oli, ataupun debu yang bisa menutup sistem pendingin, filter, ataupun sensor kita, dan menjaga efisiensi dari pendingin engine karena radiator dan intercooler bersih dari debu, agar pelepasan panas dari unit kita itu bisa lebih baik. Terus yang terakhir, memudahkan pemeriksaan P2H dan maintenance kebocoran oli, retak, atau aus komponen jadi lebih mudah terlihat. Biasanya kalau kita jarang melakukan pencucian pada unit, ya unit tersebut akan menjadi kotor. Kita melakukan pemeriksaan harian pun itu akan menjadi malas ya Bapak dan Ibu. Makanya perlu sangat kita tekankan untuk schedule pembersihan dari unit tersebut. Nah, untuk manfaat operasionalnya, yang pertama ada menjaga umur pakai unit lebih lama, terus yang kedua mengurangi karena komponennya lebih terawat, dan yang ketiga meningkatkan citra profesionalitas dari perusahaan di area tambang. Nah, berikut adalah tindakan dari preventif untuk kebakaran. Yang pertama itu dari upaya pencegahannya bisa melakukan P2H ya Pak, di setiap awal shift untuk unit-unit dari teman-teman operator semuanya bisa melakukan pengecekan atau perawatan harian di setiap harinya. Itu bisa dicek semua tanpa terlewatkan. Terus yang kedua, pelaksanakan observasi area kerjanya. Terus yang ketiga, bisa melaksanakan maintenance unit sesuai jadwalnya, jangan lebih dari jadwal yang sudah diputuskan bersama. Terus yang keempat, pengecekan safety device unit secara berkala dari APAR-nya, dari FSS-nya. Terus yang kelima juga pemenuhan kompetensi dari personil, pelaksanaan internal training, basic fire kepada seluruh karyawan agar karyawan tersebut tidak panik pada saat menemukan bahaya berupa kebakaran. Dan serta pemenuhan kompetensi regu kebakaran kelas A hingga kelas D dan juga ada training confidence SPES BOMR atau Basic Open Man Rescue dan untuk tim tanggap darurat. Dan yang keenam, pelaksanaan drill atau simulasi kebakaran unit agar memastikan dari sistem kita siap untuk beroperasi atau bekerja. Dan yang terakhir, menegakkan prosedur keselamatan menuju pada prosedur serta aturan dari Golden Rule. Berikut ada video yang kami tampilkan dari PT Putra Perkasa Abadi, tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan. Oke, dari video yang pertama itu adalah dari washing unitnya ya Pak. Jadi dari teman-teman PPA sendiri untuk melakukan penjadwalan washing itu bisa dilakukan di setiap harinya apabila unit tersebut bekerja di area batubara, stockpile maupun room. Dan juga pada saat mau melakukan maintenance, jadi teman-teman juga melakukan schedule pembersihan. Jadi pada saat pengecekan P2H atau inspeksi itu tidak terlewatkan karena ada lumpur atau komponen-komponen yang menutup bagian tersebut. Terus video yang kedua ada Nah, ini dari pengecekan yang pertama dicek dari aparnya atau alat pemadam api ringannya, itu dicek dari pressure yang ada di dalam apar tersebut.
Dan di sini dilakukan pengecekan untuk pressure indikatornya atau indikator tekanannya ya Pak. Yang harapannya indikator tekanan itu berada di zona hijau dan tidak turun di zona merah. Nah, di video yang ketiga itu ada P2H dari fire truck dan juga PPA juga menyediakan ada unit fire truck yang siap siaga pada saat terjadi kebakaran untuk melakukan pencegahan kebakaran tersebut. Nah, di P2H sebaiknya dari operator yaitu sangat harus memperhatikan untuk pemeriksaan perawatan hariannya. Nah, di sini dicek dulu semua dari bagian-bagian dari fire trucknya ya, Pak, dari nozzle-nya, dari alat untuk pelepasan medianya itu agar berfungsi dengan baik. Nah, ini untuk melakukan isolasi mematikan klip sal di posisi off tersebut. Oke, dari bagian depan kita lakukan P2-nya juga, dari radiatornya kita cek dari bahan pendinginnya apakah masih level atau belum, dan bagian-bagian depan berfungsi semua dengan baik dan benar. Terus ini untuk dan terakhir nanti ada video dari P2H unitnya eksavator, alat beratnya eksavator. Nah, berikut itu adalah video-video yang kita lakukan di PT PPA sendiri untuk melakukan pencegahan ya, Pak. Untuk tindakan pencegahan dari kebakaran tersebut. Ya, dari washing unit itu sangat perlu diperhatikan apabila dia bekerja di area yang batu bara, yang notabene batu bara tersebut gampang terbakar dan itu bisa sebagai pemicu kebakaran pada unit tersebut. Makanya dilakukan prioritas untuk pembersihan unit atau schedule washing untuk unit-unit yang ada atau bekerja di area batu bara. Terus yang kedua bisa dilakukan atau ditekankan kepada teman-teman operatornya untuk P2H untuk meningkatkan kewaspadaan dari seorang operator agar pada saat dari sistem EWSS tidak bekerja dengan maksimal dari seorang operator yang sudah waspada bisa memberikan respon yang lebih cepat untuk mengaktifkan secara manual. Terus yang ketiga bisa melakukan P2 di bagian eksavator atau unit-unit alat berat sebelum memulai pekerjaannya tersebut.
Mungkin itu dari penyampaian materi yang bisa saya sampaikan untuk upaya pencegahan dari unit A2B terbakar. Mungkin saya kembalikan ke Bu Endrati, ya Rizky. Baik, terima kasih Bapak Naufal atas penyampaian materinya terkait upaya pencegahan unit A2B terbakar. Luar biasa sekali bukan Bapak Ibu? Boleh kita beri tepuk tangan virtual sekali lagi untuk Bapak Naufal atas pemaparan yang sangat detail dan juga insightful. Kini kita semua mendapat peta jalan yang jelas bahwa pencegahan kebakaran pada unit A2B bukan hanya teori, tapi serangkaian aksi nyata yang harus kita jalankan dengan disiplin. Sekarang kita tahu persis nih langkah-langkah preventif apa yang harus kita lakukan agar aset vital kita tetap aman dan beroperasional secara maksimal. Baiklah, dikarenakan kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Naufal, saya lihat sudah ada 130 orang nih yang tergabung di Zoom meeting. Rasanya tak berlama-lama lagi, mari kita buka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Diskusi untuk pertama ini kita akan buka untuk 3 penanya. Boleh untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk mengaktifkan kameranya dan juga raise hand. Boleh Pak Ali Falhamdan untuk mengaktifkan mikrofonnya dan mengenalkan nama dan juga asal dari perusahaan. Baik, terima kasih Bu Endrawati dan Pak Noval atas materinya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alif Alhamdan dari PT Putra Perkasa Badi Jobset Bukit Asam. Oke, baik yang ingin saya tanyakan di sini Pak Noval sebelumnya menarik sekali ya untuk materi yang dapat disampaikan barusan sangat menambah wawasan bagi kami ya utamanya di Departemen SAE yang mana juga terdapat tim rescue juga di sini Emergency Response Team dan saya harap juga nanti bisa diimplementasikan dengan rekan-rekan sekalian. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini Pak Noval, kira-kira apakah ada waktu golden time ya untuk misalkan ketika ada unit kebakaran itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dilakukan pemadaman agar kebakarannya itu bisa ditangani, tidak semakin membesar seperti itu. Kalau di rescue itu kan biasanya ada golden time. Nah, kalau di unit itu berapa lama umumnya kebakaran itu bisa ditangani agar tidak semakin membesar sehingga apinya mudah untuk dipadamkan. Seperti itu mungkin Pak Noval. Terima kasih Bu Endrawati. Baik, terima kasih Pak Alifal. Mohon izin untuk Pak Novel, apakah mau langsung dijawab? Baik. Oke, izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Alifal ya. Jadi pertanyaannya apabila ada kebakaran pada unit golden time untuk pemadaman dari api tersebut berapa lama gitu ya Pak? Oke, izin menjawab Pak. Kalau untuk di unit tersebut kita tahu sendiri unit tersebut terbuat dari bahan-bahan ada material-material dari elektrikal ya Pak. Yang notabene itu gampang terbakar. Nah, kalau sistem kita FSS kita bekerja secara baik, itu harapannya golden time-nya itu tidak kurang dari 1 menit, Pak. Dia langsung akan melakukan penyemprotan dan menyelimuti bagian-bagian komponen tersebut agar memutus dari rantai segitiga api tersebut di bagian O2-nya. Seperti itu. Kalau sempat kita kelebihan dari waktu tersebut, makanya bagian-bagian dari material-material yang mudah terbakar itu akan mempercepat pembakarannya, Pak. Ya bisa jadi dari kebocoran olinya tersebut atau fuelnya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Noval. Berarti kurang lebih 1 menit ya untuk golden Iya. time ini. Oke, baik. Cukup jelas Bu Endrawati dan Pak Noval. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alifah Hamdan. Berikutnya boleh untuk penanya kedua. Kami persilakan untuk bisa raise hand terlebih dahulu.
Boleh Bapak Ibu peserta ruang ketiga volume 26 yang ingin bertanya untuk bisa raise hand dan juga mengaktifkan kameranya. Tadi rasanya saya lihat ada yang raise hand di pertama itu Kak Yuda Dwi Cahaya. Boleh Kak Yuda? Boleh nih kita bacain dulu pertanyaan dari kolom komentar. Dari Pak Deki Pama. Apakah dengan pelaksanaan program washing, daily check, dan juga menjaga kebersihan unit sudah cukup mencegah kegagalan unit terbakar, terutama untuk unit yang beroperasi di batu bara? Gimana Pak Noval? Oke Mbak, coba kita jawab ya Mbak dari pertanyaannya Pak Deki Anggayana. Apakah pelaksanaan program washing, daily check, dan menjaga kebersihan unit sudah cukup mencegah kegagalan unit terbakar, terutama untuk unit yang operasi di batu bara? Kalau untuk jawabannya, itu sangat sudah cukup ya Pak, kebersihan dari unit. Apabila unit tersebut berada di batu bara, itu sangat penting kita lakukan pembersihan. Dan juga daily check dari setiap sistem-sistem dari FSS tersebut. Agar pada saat, tapi kalau untuk daily check dan juga maintenance yang dilakukan, itu harapannya kebersihan-kebersihan dari olinya itu bisa kita hilangkan. Kalau untuk pembersihan ya, pembersihannya itu sangat cukup karena di setiap hari kalau bisa pembersihan di area batu bara dan pengecekan daily-nya dilakukan untuk agar pencegahan ya, kalau ketika terjadi kebakaran agar tidak merambat ke seluruh unit. Makanya sistem FSS-nya harus siap untuk beroperasi. Mungkin itu, Mbak Endra. Baik, bagaimana untuk Pak Deki Anggayana? Apakah sudah menjawab atas pertanyaannya? Terima kasih Mbak, udah dijawab ya, cukup membantu. Baik, terima kasih Pak Deki Anggayana. Tadi rasanya Kak Yuda Dwi sudah raise hand ya. Boleh Kak Yuda yang sudah mengirimkan pertanyaannya ada 3 pertanyaan nih di kolom komentar. Boleh Kak Yuda untuk untuk mengaktifkan kamera dan juga kita berinteraksi secara langsung nih Kak Yuda. Atau boleh kita bacain aja nih pertanyaan dari Kak Yuda Dwi Cahaya dari Mining OSH PT Bukit Asam Tbk. Yang pertama nih Pak Naufal, perihal pencucian setiap hari, bagaimana monitoring dari tim PPA agar kegiatan pencucian unit khususnya di area stockpile dapat berjalan setiap harinya? Pertanyaan yang kedua, untuk area non-engine, kira-kira di area atau di bagian mana lagi kebakaran api bisa muncul pada unit A2B dan bagaimana preventive maintenance untuk mencegah kebakaran di area-area non-engine tersebut unit A2B karena di area non-engine nozzle fire suppression biasanya tidak ada. Terus yang terakhir, yang ketiga, P2H unit A2B di PPA apakah ada di area-area fuel tank? Jika ada, apa saja yang diperiksa di area-area fuel tank tersebut untuk mencegah terjadinya kebakaran pada unit A2B? Oke, terima kasih Mbak Yen. Coba kita jawab untuk pertanyaan dari Pak Yuda Dwi Cahya ya. Yang pertama itu adalah perihal pencucian setiap hari, bagaimana monitoringnya dari tim PPA ya, agar kegiatan pencucian unit khususnya di area stockpile dapat berjalan setiap harinya. Untuk jadwal atau schedule washing dari tim PPA sendiri ada dari tim planner yang akan membuatkan waktunya ya, Pak, atau jadwal pencuciannya di unitnya yang bekerja di stockpile tersebut. Jadi setelah dibikin atau dibuat oleh planner untuk jadwal pencuciannya tersebut, jadi untuk satu unit tersebut dilakukan di setiap harinya untuk pencucian yang berada di stockpile dan dilakukan report secara harian.
untuk memastikan unit tersebut sudah di washing atau belum. Mungkin seperti itu. Oke, untuk yang kedua untuk area non-engine kira-kira di area atau bagian mana lagi kebakaran atau api bisa muncul pada unit A2B? Mana preventive maintenance di area-area non-engine tersebut pada unit A2B karena di area non-engine nozzle fire suppression biasanya tidak ada. Oke, mungkin izin menjawab juga. Kalau untuk di bagian non-engine, bagaimana cara kita melakukan preventif? Tentunya contoh kalau unitnya dia excavator ya mungkin di bagian hydraulic system itu tidak ada bagian nozzle. Itu Bapak bisa memastikan ke teman-teman operator dan juga teman-teman mekanik pada saat P2H ataupun maintenance agar membersihkan oli-oli yang tercecer, Pak, agar tidak sebagai sumber bahan bakar untuk api tersebut. Mungkin begitu, Pak. Terus yang ketiga, P2H unit A2B di PPA apakah ada di area fuel tank? Jika ada, apa saja yang diperiksa di area fuel tank tersebut untuk mencegah terjadi kebakaran pada unit A2B? Oke, kalau untuk P2H di bagian fuel tank, mungkin dari fuel tank itu dari bentuk visual atau fisik dari tangkinya tersebut ya, apakah ada kerusakan atau kebocoran dari tangkinya tersebut dan juga diperhatikan dari breathernya dari fuel tank dan jalur-jalur hostnya tersebut masih dalam keadaan baik dan juga berfungsi dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kita jawab. Baik, berikan kembali. Baik, terima kasih Pak Novel. Ternyata eh, pertanyaannya sangat antusias nih dari peserta ruang K3 volume 26. Ada yang spesial juga nih dari Pak Novel, ternyata dari Pak Yuhendri Wisra, selaku Corporate SHE Division Head PT Bukit Asam Tbk telah raise hand nih. Boleh Bapak Yuhendri untuk mengaktifkan kameranya dan juga berkomunikasi langsung, kira-kira pertanyaannya apa Bapak? Cek suara dulu, saya di jalan ini. Jelas nggak ya? Jelas Pak, sangat jelas. Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi ya, luar biasa untuk kawan-kawan panitia, juga pada Mas Noval dari PT PPA yang telah berbagi sharing. Insya Allah mudah-mudahan sangat bermanfaat. Secara tidak sengaja dari beberapa kejadian kebakaran, acara kita siang, pagi tadi ada kejadian kebakaran lagi. Nah, mudah-mudahan banyak insight atau hal-hal penting yang kita dapatkan pada kegiatan siang hari ini. Pertanyaan saya mungkin sederhana saja kawan-kawan untuk kita diskusikan bersama. Pertanyaannya adalah, jika kita bicara tupoksi, tugas dan tanggung jawab, terjadi kebakaran unit di front batubara, itu kira-kira yang lebih bertanggung jawab siapa ya? Apakah manajemen, grup leader, lapangan, pengawas PTBA, atau pengawas mitra kerja, atau operator? Nah, kira-kira kalau kita diskusikan, kira-kira siapa ini, Mas Noval, yang lebih bertanggung jawab jika terjadi kebakaran? Itu saja dari saya, makasih. Oke, terima kasih Pak Henry ya untuk pertanyaannya sangat luar biasa. Ketika terjadi kebakaran di unit atau di bagian front itu tanggung jawab siapa gitu ya Pak di unit tersebut. Kalau kita lihat dari tempat area kerjanya tersebut, yang pertama kali ya tanggung jawabnya dari sebenarnya kebakaran itu juga tanggung jawab kita bersama ya Pak untuk melakukan pemadamannya. Dan apabila ya orang pertama di sana yang melakukan pengawasan tentu dari grup leadernya di sana dan juga operatornya sendiri yang membawa unitnya Pak. Bisa dilaksanakan secara aktivasi manual ataupun dari sistem proteksi yang secara otomatis tadi Pak. Seperti itu Pak Hendrik. Baik, makasih. Izin sedikit ini ya, tambahkan informasi kawan-kawan. Kemarin ada case kebakaran unit, tetapi setelah diinvestigasi, infonya si operator tidak mendapatkan pelatihan untuk menggunakan APAR. Nah, artinya kan setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Noval, bahwa kebakaran ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kawan-kawan operator atau GL, pastikan operator kita kompeten. Seandainya belum mendapatkan pelatihan, ya tagih dulu. Lakukan pelatihan dulu, baru mancal.
Mungkin itu yang menjadi hal-hal khusus untuk kita sama-sama ya, kawan-kawan. Alangkah sayangnya kalau unit yang mahal kita bakar. Ya. Kalau mau bakar-bakaran ya mending bakar jagung saja kan. Oke, makasih Mbak Endrati ya Iya betul Pak. dan Mas Noval. Dilanjut ya, makasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Yuhendri Wisra atas pertanyaannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Pak Syahrial Hanafiah nih, izin tanya, untuk mencegah kebakaran, apakah ada pengaruhnya panas gas metana terhadap kebakaran A2B di area stockpile? Dan sejauh mana teknik pencegahan kebakaran dengan EXA yang digunakan untuk memadamkan suap bakar agar tidak terjadi kebakaran unit EXA tersebut? Gimana, Pak Noval? Apakah langsung dijawab? Oke, izin menjawab ya, baik. Untuk pertanyaannya, apakah pengaruhnya panas dari gas metana terhadap kebakaran A2B di area stockpile dan sejauh mana teknik pencegahan kebakaran dengan EXA yang digunakan memadamkan suap bakar agar tidak terjadi kebakaran di unit EXA tersebut? Oke, izin menjawab untuk Pak Syahrial. Mungkin dari gas metana dari sebuah batu bara itu sangat berpengaruh ya Pak untuk sebagai kita tahu dari segitiga api tersebut ada bahan bakar. Nah, dari gas metananya dari batu bara tersebut itu bisa sebagai bahan bakarnya untuk memantik api di awal untuk muncul. Nah, bagaimana cara kita untuk pencegahannya agar dia tidak terbakar si gas metana tersebut? Kita bisa dengan cara menjadwalkan rutin Pak untuk memprioritaskan utama dari unit tersebut untuk dilakukan washing di setiap unitnya di setiap harinya, Pak. Agar mencegah si batu bara tersebut ikut terbawa dari unit dan tidak terbakar ke bagian-bagian material yang mudah terbakar. Mungkin itu Pak Sahril. Baik, terima kasih Pak Noval. Gimana Pak Syahril Hanafiah untuk pertanyaannya? Apakah sudah bisa diterima ataukah masih ada yang ingin ditanyakan, Pak? Sepertinya sudah diterima ya. Selanjutnya pertanyaan dari Trio Romario dari PT Bukit Asam Kreatif. Apakah ada perbedaan tata cara atau prosedur penyiraman dan jadwal penyiraman untuk unit A2B yang dihususkan untuk pekerjaan swabakar? Oke, izin menjawab ya. Mbak Yen, untuk pertanyaannya, apakah ada perbedaan tata cara atau prosedur penyiraman dan jadwal penyiraman untuk unit A2B yang dikhususkan untuk pekerjaan swabakar? Ya, perbedaannya dilakukan untuk pencuciannya itu dilakukan di setiap hari. Paling itu aja. Untuk proses pencucian ya sama aja, tapi cuman jadwal pencuciannya yang dilakukan di setiap hari. Mungkin itu, Mbak Yen. Baik, bagaimana Kak Trio Romario? Apakah sudah diterima ataukah masih ada nih yang mau dipertanyakan dengan Pak Naufal? Baik Bapak Ibu peserta ruang ketiga, dari tadi rasanya kita sudah banyak pertanyaan dari kolom komentar. Boleh nih Bapak Ibu yang tergabung sebagai peserta ruang ketiga untuk raise hand dan bertanya langsung kepada narasumber kita yang insightful pada siang hari ini. Sepertinya masih malu-malu nih Pak Naufal. Boleh kita baca dulu pertanyaan satu lagi dari kolom komentar dari Agent SHE Bapak Iqbal Fahreza Pratama. Apakah ada jarak minimal deteksinya sensor FSS tersebut? Karena jika titik api jauh dari sensor panas FSS, takutnya terjadi kebakaran yang mengakibatkan tidak terdeteksinya FSS tersebut. Gimana Pak Naufal? Oke, izin menjawab juga lagi, Mbak Yen, dari pertanyaannya Pak
Iqbal Fareza ya, apakah ada jarak minimal terdeteksinya sensor FSS tersebut? Karena jika titik api jauh dari sensor panas FSS, takutnya terjadi kebakaran yang mengakibatkan tidak terdeteksinya FSS tersebut. Oke, izin menjawab, Pak. Untuk jarak dari sistem atau sensornya tersebut terhadap sumber api itu sekitar 5-15 cm untuk potensi kebakaran. Tapi ketika terjadi dia tidak terdeteksi oleh radar, ya makanya kita perlu melakukan pelatihan kepada seorang operator untuk meningkatkan kewaspadaannya. Makanya bisa diaktifkan secara manual oleh seorang operator atau penggunaan apar tadi. Mungkin seperti itu, Mbak. Iya. Baik, terima kasih Pak Noval untuk jawabannya yang sungguh luar biasa nih dari semua pertanyaan yang sudah diberikan dari para peserta ruang ketiga kita. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah aktif dalam sesi diskusi kita pada hari ini. Banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu, ruang K3, tapi waktunya hari ini sudah terbatas. Mohon maaf, mungkin pertanyaan yang belum terjawab, kita bisa tanyakan kembali pada Bapak Noval di lain kesempatan. Sebelum memasuki sesi games, izinkan saya untuk menyimpulkan nih sedikit bahwa webinar ini menekankan pada pendekatan proaktif. Dalam ketiga, pencegahan terbakarnya unit A2B menuntut sinergi antara teknologi monitoring dan juga kerja yang disiplin. Terima kasih kepada narasumber dan juga peserta yang sudah aktif. Semoga semua ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bekal untuk menciptakan ruang ketiga yang betul-betul aman dan terkendali. Sebelumnya kita sudah mendengarkan nih materi yang luar biasa insightful yang sudah disampaikan oleh Bapak Noval. Kita akan bermain games Kahoot bersama-sama. Kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk masuk ke dalam permainan melalui link yang ada di kolom komentar atau bisa juga dengan melakukan scan barcode yang ada di layar HP, laptop Bapak Ibu saat ini. Kami informasikan bahwa yang tergabung dalam Kahoot ini hanya sebatas maksimal 200 orang tercepat. Jadi, ayo Bapak Ibu untuk bisa bergabung di games, kita seru-seruan bersama. Bang, informasi juga nih Bapak Ibu, kalau games ini bukan sekadar games biasa, tapi Bapak Ibu dari tim panitia juga sudah menyiapkan hadiah, yang mana bagi Bapak Ibu jawab banyak pertanyaan dengan benar, dan Bapak Ibu bisa mengambil hadiahnya di kantor Mining Safety Health Promotion Klawas. Bapak Ibu yang tinggal di luar Tanjung Enim juga jangan khawatir, karena hadiahnya akan dikirimkan secara langsung, dan Bapak Ibu dapat mengirimkan alamatnya kepada panitia Zoom ruang ketiga pada hari ini. Bapak Ibu yang tergabung dalam games Kahoot boleh menggunakan nama asli. Jangan menggunakan inisial karena kita akan sulit untuk memberikan hadiahnya nanti.
ketiga, dari 106 orang yang tergabung menjadi peserta ruang ketiga, baru 22 nih yang tergabung di tahap pertama. Boleh Bapak Ibu bergabung dengan tim dan scan barcode yang ada di layar. Mohon izin Bapak Ibu kita tunggu dulu kurang lebih 3 menit lagi, maka games akan dimulai. Ini Bapak Ibu 1 menit lagi maka games akan kita mulai. Berikut merupakan yang bukan termasuk dalam unsur segitiga api. Ayo, Bapak Ibu, tadi ini sudah bisa 4 kali. Wah, ternyata masih ada yang salah. Boleh kita coba lagi untuk di pertanyaan kedua, Bapak Ibu. Kita lihat di top 3-nya ada Mbak Intan, Mas Fajri, dan juga Mbak Desi Gita. Kita lihat nih, di pertanyaan kedua, apakah 3 nama ini akan berubah posisi ataukah tetap di posisinya?
Wah, ternyata masih banyak yang bingung nih. Masih terkecoh dengan pilihan-pilihan yang ada. Ternyata betul, ada perubahan di top 3 kita. Yang pertama ada Nanang, Daniel Surya, dan juga berikut termasuk dalam upaya preventif kebakaran unit, kecuali ternyata yang benar adalah pelaksanaan P2H tiap seminggu sekali. Dan sekali ternyata masih ada yang menjawab merah nih. Dia bersaing bersaing dengan jawaban yang biru. Bapak Ibu banyak kan jawab. Ternyata Mas Arya Zulfikar naik di peringkat pertama, Mbak Salsabila di kedua, dan juga yang ketiga adalah Pak Hardian. Pertanyaan keempat, berikut merupakan fungsi safety device pada unit alat berat kecuali. Yang mana nih kira-kira Bapak Ibu? Kecuali kita fokus. Kecuali adalah menambah dampak bahaya. Ternyata sudah banyak nih dari Bapak Ibu yang benar untuk jawaban nih pertanyaan kali ini. Di peringkat pertama masih dipegang oleh Bapak Arya Zulfikar, kedua dengan Mbak Salsabila, dan ketiga ada Pak Hardian. Pertanyaan kelima, manfaat keselamatan kegiatan pencucian unit alat berat secara terjadwal dan terencana, kecuali mengurangi efektivitas deteksi panas. Kita lihat apakah Pak Zulfikar masih di posisi pertama. Ternyata Pak Hardian sudah menempati posisi pertama dan Mbak atau Mas Yesta dan juga Daniel Surya naik. Berikut merupakan tanda-tanda sistem FSS tidak siap pakai, kecuali pressure gauge di dalam zona hijau. Baik, apakah masih ataukah sudah berubah posisinya? Ternyata Pak Hardian masih di posisi pertama, Ibu Riasta dan juga Pak Arya di posisi ketiga. Ini persaingannya ketat sekali nih. Pertanyaan berikut merupakan kecuali ya, menambah downtime akibat kerusakan kebakaran. Mbak Riesta ternyata naik nih dan juga Pak Arya Zulfikar posisi kedua. Mbak Salsabila turun menjadi posisi ketiga. Ayo Bapak-bapak, dan juga tadi kan pertama ada Mbak Nur Intan nih. Mbak Nur Intan, ayo semangat untuk mengejar Pak Arya dan juga Bu Riesta. Berikut merupakan tips penggunaan aparat secara efektif dan aman. Kembali. Kecuali berlawanan arah angin. Wow, Pak Arya Zulfikar naik lagi menjadi posisi pertama. Yang kedua ada Ibu Riesta dan juga Mas.
merokok atau menyalakan api terbuka yang menyebabkan kebakaran hutan, perkantoran, kendaraan, dan lainnya diberikan sanksi berupa penjara 500.000, denda 2 juta, ataukah denda 1 juta. Ternyata dari Bapak Ibu peserta webinar sudah menjawab benar nih. Ternyata jawabannya adalah PHK. Ada pendatang baru, Pak Asmi Tegar sudah menempati di posisi ketiga. Sementara Ibu Riasta di top 5. Telah terjadi kebakaran yang diakibatkan oleh konsleting listrik merupakan jenis kebakaran kelas apa? A, B, C, ataukah D? Ternyata kelas C, bukan kelas A ataupun kelas B. Wah, ternyata Bu Riasta menempati posisi ketiga nih dari posisi kelima. Semangat lagi Bu Riasta karena masih ada 5 pertanyaan. Siapa tahu bisa menyusul Pak Arya ataupun Mbak Salsabila. Ketika terjadi keadaan darurat yang tidak boleh disebutkan pada saat proses pelaporan emergency call, yaitu nama korban. Kita lihat apakah posisi dari top 3. Ternyata masih 3 orang ini, Bapak Ibu, yang menempati posisi 3 podium. Ada Ibu Salsabila, Ibu Riasta, dan juga Pak Arya Zulfikar. Baik, untuk pertanyaan ke-12. Kesalahan umum penggunaan APAR yang harus dihindari yaitu benar, menyemprot ke arah api bukan ke pangkal api. Ibu Salsabila masih menempati di posisi pertama, Ibu Riasta kedua, dan juga Pak Arya Zulfikar di posisi ketiga. Jenis apa yang cocok untuk memadamkan jenis bahan bakar berupa logam mudah terbakar adalah foam, metal powder, atau CO2. Ternyata metal powder, Bapak Ibu. Masih ada yang menjawab foam dan juga CO2. Ya, ternyata Pak Arya Zulfikar naik di posisi pertama. Kemudian Daniel Surya dan juga ada pendatang baru nih Bapak Ibu. Ternyata ada Halo. Halo. Sudah menempati di posisi ketiga. Berapa keluar emergency call, PBI harus menghubungi apabila terjadi keadaan darurat. Kira Bapak Ibu diingat nggak nih nomor teleponnya? Ternyata masih ada yang benar. Sudah ada yang menjawab yang benar yaitu 0812 6699 2279. Boleh nih Bapak Ibu untuk menyimpan nomor emergency call PTBA ketika memang dibutuhkan nantinya. Pertama, posisi podium adalah ditempati oleh Mbak Salsabila, kemudian Mas Arya, dan ketiga disusul kembali oleh Pak Hardian. Pak Hardian tadi sempat redup nih, sekarang udah naik lagi di posisi ketiga. Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang terakhir. Kita lihat siapakah nih pemenangnya. Poin ganda. Sistem pemadam kebakaran otomatis yang dipasang pada alat berat adalah
Apa nih, Bapak Ibu? Apakah fire break, fire detector, ternyata fire suppression system? Ternyata masih ada yang menjawab fire break, Bapak Ibu. Boleh bagi Bapak Ibu yang menempati posisi 3 teratas untuk mengcapture layar. Dibantu juga Mbak Operator. Ternyata di podium ketiga ada Daniel, kedua ada Hardian, dan juga yang pertama nih siapa? Kak Salsabila. Baik, selamat pada 3 pemenang. Selamat pada 3 pemenang. Kami ucapkan untuk menempati posisi top 3 di Kahoot Games kita pada hari ini. Kembali diingatkan bahwa hadiah ini dapat diambil dengan menghubungi nomor call center MSHP yang tertera di layar HP atau laptop Bapak Ibu saat ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa webinar ruang ketiga ini sudah pernah dilaksanakan sebelumnya. Jadi bagi Bapak Ibu peserta dapat melihat atau mengakses materi sebelumnya dari volume 1 sampai dengan volume 25 pada link Google Drive yang dibagikan oleh panitia. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya sesi Games Kahoot kita hari ini nih, maka berakhir pula webinar ruang ketiga kita volume 26 pada hari ini. Namun sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Ibu untuk dipersilahkan mengisi link evaluasi yang ada di kolom komentar dan juga bisa melakukan scan barcode yang ada di layar HP atau laptop Bapak Ibu sekalian. Untuk peserta interaktif dengan Bapak Ali Falhamdan, Bapak Deki Anggayana, dan juga Bapak Iqbal Fahreza Pratama merupakan peserta teraktif di kegiatan ruang ketiga kita siang hari ini. Mohon izin untuk bisa datang ke kantor Klawas dan menghubungi call center yang sudah ada di kolom chat kita ataupun kolom komentar yang sudah dibagikan sama admin kita. Yang kami informasikan untuk peserta teraktif dan juga top 3 pemenang Kahoot Games untuk bisa menghubungi call center yang sudah ada di layar Bapak Ibu saat ini. Kami informasikan juga kembali Bapak Ibu untuk dapat mengisikan link evaluasi nih, kira-kira kegiatan kita hari ini apakah ada sarannya ataukah ada masukan seperti apa yang perlu diperbaiki untuk ruang ketiga berikutnya. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan dalam acara kita hari ini dapat bermanfaat dan mendukung kinerja kita yang lebih baik. Saya, Endra Tidia Rizky, selaku host, izin menutup acara kita pada hari ini. Kurang lebih saya meminta maaf. Semangat pagi, 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 pagi. Pagi, siap beraksi. Salam K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Iin. Sama-sama.